Di Indonesia itu kan sebenarnya, posisi dosen tuh sangat rentan ya, rentan dengan posisi kuasa gitu. Terus, baru-baru ini ada peraturan menteri 2026 yang mengatur bahwa artikel dengan penulis tunggal itu tidak bisa digunakan untuk, sebagai syarat untuk naik jabatan akademik ya. Jadi misalnya AA ke lektor, lektor ke lektor kepala itu nggak bisa pakai artikel yang pakai penulis tunggal, musti ada temennya. Nah, lanjut ke soal relasi kuasa, posisi rentan dosen gitu ya. Selama ini tuh sebenarnya bahkan jangankan soal artikel yang sekarang udah ada gitu. Soal misalnya dapat kelas misalnya, gitu kan, untuk biar bisa ngisi BKD full, itu kita sangat bergantung sama orang lain, sama misalnya prodi, sama fakultas gitu kan, apakah akan dikasih biar kita misalnya bisa ngisi dengan baik, apakah misalnya dikasih budget untuk bikin artikel, untuk pengabdian gitu kan. Sekarang ditambah lagi yang kayak gini-gini gitu. Terus ya apakah kalau misalnya secara etis pun, penulis ada namanya 2 ya, apakah dia beneran berkontribusi misalnya? Ini nih nanti lama-lama jadi ladang jual beli authorship gitu. Dan bahkan bisa jadi, orangnya nih jangan-jangan kita nanti mesti bayar orang lagi biar namanya bisa dimasukin ke paper kita gitu ya. Ini sebenarnya udah dipikirin belum sih? Gitu ya. Dan itu kan sebenarnya melanggar etis karena kalau misalnya kita, bahkan secara tertulis kita harus bilang kalau misalnya orang ini tuh punya kontribusi yang signifikan untuk masuk di, paper kita sebagai penulis gitu kan. Kalau misalnya enggak ya gimana gitu. Ini ya gitulah pokoknya, kayak rumit banget ya kalau gue lihat-lihat.